ngomong sama-sama ya, sendiri cerita tapi jangan sama-sama ya. Maka sing diceritani cerita malih dhewe jangan ngomong. Padahal seringnya kita cerita itu cerita karena masalah atau karena kebahagiaan. Biasanya karena masalah jadi lebih baik kita simpan masalah kita. Tapi kalau sudah tidak kuat ya cerita kepada seseorang yang bisa dipercaya. Tapi nggih curhatnya kali sesama jenis ya, kali ibu-ibu ya. Ampun curhat kali sing kali bapak-bapak dan suami orang nanti bahaya. Dari curhat nyaman akhirnya timbul curhatan kepada seseorang yang bisa dipercaya. Kita harus dan tepat yaitu tadi yang ketiga ya, yang keempat misbahul muniron, yaitu mempunyai lampu sing padang tur awet. Lampu nopo? Pilih fisikal sana sama pemikum ya. Tapi mempunyai amal soleh yang bisa untuk menerangi hidup kita di dunia sampai di akhirat. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan deh, kita bisa pergunakan waktu kita sebaik-baiknya dengan perbanyak ibadah, perbanyak beramal soleh deh. Banyak ibadah, sholat wajib, sholat sunnah, terus puasa sunnah deh. Kalau resmi jadi puasa hari ini puasa tarbiyah dan besok puasa arafah. Tapi ibu-ibu yang buat puasa kok bisa beda mawon? Karena itu kan puasa sunnah. Nah, jika manusia sudah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali doa anak yang soleh. Sedekah jariah ya. Kita sedang ada rezeki, ampun eman-eman ya menyedekahkan uang kita misal untuk pembangunan masjid ya. Masjid itu digunakan setiap hari untuk sholat. Sadar kita walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Dan yang kedua ilmu yang bermanfaat ya. Sekecil apapun ilmu, kalau itu ilmu bermanfaat, jangan segan-segan ampun pelit-pelit menularkan kepada orang lain. Sehingga dari ilmu memasak ditularkan ya. Itu kan berguna sekali untuk di kehidupan rumah tangga ya. Terus yang bisa mengajarkan mengaji, maka menjadilah guru ngaji. Dan selama anak itu diajarkan bisa tiap hari digunakan solih dan anak kandung ya, bisa anak sudah dengan karena ceritanya juga tinggal di akhiratnya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam tutur kata saya ada yang kurang pas atau kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang
Berarti yang mewakili Bunda Kang Dadap kosong juga. Mesir ini Desa Waharwetan 3. Panjenengan di tugas nggih. Ini untuk Simpekang lagi Bu. Perlu saya sebutkan apa tidak desanya? Untuk yang sudah pengisian Simpekang nih, saya sebutkan desanya masing-masing nih. Monggo nanti dicek di aplikasi lagi. Untuk jumlah pengunjung, untuk desa Kalisogra itu sudah sampai bulan Mei. Dari Januari sampai Mei untuk Kalisogra. Untuk Kali Cipaklor Januari sampai Mei juga. Untuk Kali Cipak itu sama Januari sampai Mei. Untuk Desa Petir itu dari Januari sampai Agustus belum, tapi yang diisi itu September. Jalan mahal. Untuk Desa Panjaitan Januari sampai Aprilnya sudah. Untuk Kali Bagus Januari sampai April sudah. Januari sampai April juga sudah. Untuk Januari sampai April. Terus Januari sampai April. Jadi untuk yang jumlah pengunjung Desa Petir ya, yang Cipaklor Januari sampai Mei sudah. Untuk Kali Cipak itu Januari sampai Mei juga sudah. Untuk Desa Petir belum isi ya data hasil kegiatan posyandunya sama sekali. Ya dari Januari belum ya. Secepatnya ya. Terakhir tanggal 5 ya. 15. Untuk Panjaitan Januari sampai April sudah. Tadi diisi September juga sudah untuk Panjaitan. Tapi sudah baru untuk penghapusannya. April untuk Pekaja Januari sampai April juga sudah. Januari sampai Mei, Januari sampai April. Untuk Desa Suro belum ngisi nih Bu Kesi. Untuk yang data hasil kegiatan posyandu 2026 masih kosong. Untuk Serawat Januari sampai April sudah. Terus satu lagi untuk rekapitulasi data bumi untuk Februari Pajerukan Lahar. Untuk Maret Pajerukan sama Lahar. Itu karena terus saya juga untuk menginformasikan lagi itu bekerja sama dengan PKA juga. Untuk download aplikasi bisa di desa atau di kecamatan. Jadi itu sebenarnya untuk yang itu ya, buat yang punya HP itu loh. Jadi kalau yang tidak punya HP tidak punya. Begitu nih baik HP banyak yang HP kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalibagi beserta pengurusnya. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa beserta sekretaris dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bertatap muka bertemu kembali dalam acara rakor pertemuan rutin PKK Kecamatan dalam keadaan sehat walafiat.
jadi 2, jadi otomatis keadministrasiannya juga single. Tapi untuk kegiatannya tetap yang tadi itu, untuk rumah dilan ada gemar membaca dan keterampilan. Terus yang kampung mandiri ada UB2K dan operasi. Kegiatannya kayak dulu. Kegiatannya seperti dulu, cuma menjadi 2 aspek, aspek pendidikan keterampilan dan peningkatan ekonomi keluarga. Gelari Pelangi, siapa yang tahu kepanjangan Gelari Pelangi, Bu? Yo, Cung. Cung. Pertanyaan itu Sering mendengar ya, Gelari Pelangi. Tidak boleh ya. Bu Lina nggak Siapa Gelari Pelangi? Adalah kan Pokja 2. Iya, program utama Pokja 2, Ibu. Nafasnya Pokja 2 yaitu Gelari Pelangi dan UP2K. Iya, katanya Pokja 2 semua. Yang mewakilkan Serawat tadi. Terus Serawat ya. Ya coba, Mbak. Kami infokan tentang informasi dari bidang UMKM Bapak Poniri SE, bahwa UMKM perkembangannya dari tahun ke tahun itu terus meningkat, Ibu, terutama setelah kejadian apa, Ibu? Saya banyak orang meninggalnya dulu. COVID-19 tahun 2020 nomor 21 kan banyak orang yang isolasi mandiri, jalannya perekonomian jadi benar-benar terhenti kita benar-benar disuruh isolasi di rumah untuk transaksi jual beli atau ibaratnya kita tatap muka itu dibatasi, makanya kita belanjanya melalui online. Salah satunya online. Berkat apa ya, wabah itu ada baiknya juga ada minusnya Baiknya yaitu peningkatan pelaku UMKM di Banyumas yang dulu cuma berapa persen sekarang melonjak tinggi sekali Pelakunya kayaknya yang menjual sama yang membeli, banyak yang menjual sekarang Ibu Ancur-ancuran organik. Telur coba bayangkan Ibu yang di warung-warung berapa sekarang di kotak di e-commerce itu 11.000. Nggak tahu berapa, saya kayak suruh kayak gitu nggak bisa, jadi belinya di warung. Tak hanya itu, juga fashion, makanan siapa yang menjual harganya lebih murah, rasa lebih enak, itulah yang diburu. Jadikan apa ini ya Bu, media digital sebagai sarana informasi jenengan untuk pemasaran produk jenengan dan juga bahan media promosi. Jadi produknya jenengan tidak hanya dikenal di desanya jenengan lewat media digital, bisa ke seluruh Indonesia, seluruh wilayah yang tidak di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dampaknya adakah di sini yang pelaku UMKM Ibu? Pelaku UMKM itu yang usaha di rumah tangga yang bisa meningkatkan pendapatan keluarganya. Jadi kan bisa goreng peyek, bisa bikin telur asin, bisa menjahit, bisa salon, bisa buka bengkel dan lain-lain. Itu termasuk pelaku UMKM Ibu. UMKM itu modalnya di bawah 1 miliar karena dibilang usaha kecil mikro menengah UMKM usaha mikro kecil menengah.
Terus informasi dari Pak Ponirin tersebut ada apa ya Bu? Proposal untuk bisa jenengan sengget ya. Sengket pasang disengket. Untuk permodalan Ibu, bunganya cuma 2% per tahun. Per tahun. 2% per tahun. Ya benar Ibu. Bu Erina pernah mengambil Kulit. lebih Oh, yang murah ya kulit Bu itu ya. ya. Nah iya. Apanya sih diogrok mah Iya. ya? Tahu? Ayo, ayo. Ya, cuma Khusus untuk UMKM berjamaah. Syaratnya juga mudah, cuma bikin kelompok minimal 10 orang itu. Iya. Ya. Jangan perorangan, kalau perorangan tidak akan diterima. Dari Pasuruan berapa? Harus membentuk kelompok minimal 10 orang. Terus mengisi proposal yang nanti diketahui oleh Bapak Kepala Desa dan disahkan oleh Bapak Camat. RT, RW, Kades, lalu Camat. Terus pelaku usahanya itu mempunyai legalitas usaha cukup NIB saja. Kayaknya sudah punya semua kayaknya ya. Siapa yang belum gue tahu? NIB tanggal ini. Jabal halal, jabal halal Cukup juga. NIB loh Ibu, nggak perlu halal-halal. Sama fotokopi KTP dan foto usahanya jenengan. Ya. Foto usahanya ini maksudnya kalau jenengan bikin telur asin, apa bikin rempeyek, apa bikin apa? Ada buktinya Misal ya. kue kering itu di foto usahanya, juga dapurnya penyebut ini ya. Cuma itu toh Ibu. Nanti proposal dikirim ke Dinkop UKM. Satu tahun 100.000. Jadi 2% apa enggak? Ini 0%. Oh, yang komplek itu KPP Pratama. Sekarang di situ Ibu kalau lebih dicari ya. Nanti setelah itu jenengan membentuk kelompok, ada ketua, sekretaris dan anggota. Ya, oke. Setelah ya, Ibu.
Nah tadi udah. Macam-macam malah ya. Fashion, salon. Jahit. Jadi masing-masing satu anggota berarti punya sendiri. Iya. Isinya pribadi, satu akun, satu KTP, satu NIK. Syarat membuat NIB apa enggak, Rena? NIK cuma KTP sama ini, satu sahabatnya gitu. Cuma kita kan yang punya Pak OSS ya. Iya. Kalau nggak dinasur ke mau pelayanan publik. Jenengan mungkin. Kita perizinan anak-anak model. Jadi mau pelayanan publik. Ke mall pelayanan publik. Nanti dikasih saya. Sehari jadinya Bu Herlina ini. Iya. Oke. Kalau nggak di dinasur yang provinsi itu lebih cepat. Kita mengambilnya di sana kan istilahnya klinik UMKM ya. Itu lebih gampang. Kalau kita sendiri jangan itu karena apa? Itu sekarang kan berbasis resiko ya, berbasis resiko bahwa kita nanti sendiri masuk terus resiko tinggi itu nanti rawan. Jadi kita minggu sampai itu masih resiko rendah. Yang NIP-nya itu. Salam dong ini. Ingat, Yang tapi ya. Yang batu. Itu kan Yes. Seperti itu nggak Ibu? Gampang Ibu bikin NIB-nya, jenengan tinggal datang ke mall pelayanan publik ya. Di situ di bagian DPTPM. Satu itu. Ya, yang satu itu. Tanya saja ke satpamnya, nanti kan dibantu seperti itu. Cuma bawa KTP. di sana isi Enggak melampirkan foto usaha. Enggak cuma KTP Pro. Temenan. Bayar apa ora? foto Bayar ikut kan? foto produknya enggak? Foto produknya enggak? Cuma bawa KTP Bu, ya. Datang saja ke mall pelayanan publik. Ada yang belum tahu mall pelayanan publik di mana? Jahe, depan Jahe. Iya, itu yang sebelum Depan Jahe. hotel. Depannya Ya? Depan Jahe. Depannya Sebelah ini Hotel sampai. Java Heritage. Adem Bu, nengok Bu, betah. Oke, cuma bawa KTP, monggo datang ke sana bikin NIB sehari, insya Allah jadi. Terus nyari 10 orang yang bisa jenengan ajak gabung untuk pengajuan proposal tersebut. Ya. Eman-eman Ibu, enggak itu di arah lebih dulu. dulu sering banget. Itu pengisian dari Kepala Dinformasdes Bapak Dr. Adis Himawan. Menyampaikan tentang Permendagri nomor 36 tahun 2020 yang mengatur tentang PKK antara lain menuju Indonesia Emas dan mendukung Asta-Cita Presiden antara lain yaitu yang pertama mendata ATS Ibu. Siapa tahu ATS kepanjangan dari apa? Anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah. Apakah di desanya ibu-ibu ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah? Ada. Kayaknya untuk tahun ini dari Korwil yang turun langsung ke desa menanyakan perihal ini loh. Iya dimintain. Oke, benar ya? Iya. Kesal bukan sih? Ya. Datanya. Jangan sampai di desa jenengan ada tindak lanjut bagi anak ATS kasihan ibu, ya. Karena anak ATS ini jane yang kepengen sekolah mungkin, ya. Cuma tidak ada ekonominya. Yang SR masuk ke sekolah rakyat itu. Sekarang malam ini ada info dari Mbak Ning akan dibuka sekolah rakyat. Sudah ada. Di mana satu komplek itu ada SD, SMP, dan SMA. Bukannya nih Mbak? Desil 1 yang di Batu Raden untuk yang SMP. Oh, berarti beda. Nanti buka lagi, mau udah bukakan lagi. Tapi diperuntukkan untuk desil 1, 2 kok Ibu. Wah. Oh, Nanti sini kali Bogor lagi mau buka untuk integritas. Kota 90 sekabupaten diperuntukkan desil 1 dan desil 2. Itu pun masih bisa
seleksi benar-benar tidak yang mampu. benar-benar tidak mampu dan usia anak sekolah. SMP. Oke. Jadi monggo diinfokan ke desa jenengan. Tapi biasanya terkendalanya di desil. Oke. Ki mau isu-isu bebas anak semes ngadu bu desa sana. Diturunkan bisa apa ora aduh itu bagianku jenengan mang balai desa baik ketemu sama kasih seranya ya. Nah, monggo kalau jenengan keberatan dengan tingginya desil, datang saja ke balai desanya jenengan membawa fotokopi kakak ya. Kakak kan ibu kasih ya. Nanti ketemu sama kasih keseranya ya. Soalnya yang mengurusi itu kasih kesra ya, yang punya aplikasi untuk membuka dan memfalsify desil seperti itu. Selanjutnya tentang program MBG. Apa MBG Ibu? Sudahkah di desanya ibu-ibu anak PAUD TK, balita lansia? Yang sering tarang. Iya, soalnya tadi saya mau berangkat itu ada kembali desa. Oke. Jadi kemana? Ya tapi yang PAUD sama balita sudah deh PAUD TK. Ya, oh iya untuk PAUD yang sekolah berarti yang itu anak sekolah gitu ya. Tapi kalau yang anak sekolah masuk di balita tidak double kan? Iya, double ke sana. Iya. Ya sesuai dengan itu harapkan untuk Pokja 2. Nah ini untuk pelaku UMKM-nya ya. Nek bisa ibu untuk Pokja 2-nya terutama yang apa ya skala besar ya bisa. Oh nggak bisa? Kemarin pas ini asal-asalan ternak telur apa gitu bisa disuplai. Ada perekonomian rumah tangga ini ternyata susah gitu ya lebih meng-MBG. Tergantung yang punya tergantung yang punya nenek. Tergantung yang punya. Iya. Karena kan maunya 2. Saya rasa demikian informasi dari Pokja 2 hasil dari orientasi dan bimtek Pokja 2 se-Kabupaten Banyumas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmu yang saya